Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 44. Leo tersenyum. Ada satu hal indah lagi yang mau aku tunjukin ke kamu. Mata resah Frisia berganti dengan binar antusias. Sesaknya memang sudah berkurang dan ia menunggu kejutan apapun yang ingin Leo tunjukkan padanya. Karena ia percaya Leo sepenuhnya. Apa? Aku? Kalau dalam keadaan biasa, Frisia mungkin bisa tertawa atau mengejek kepercayaan diri Leo. Tapi saat ini tidak bisa. Remang lampu sekitar bercampur tatap lembut serta senyum yang begitu menenteramkan membuatnya bungkam. Lalu Leo mendekat, meraih tangkuk Frisia hingga makin mendekat. Aku mau bikin kamu lupa sama ketakutanmu. Yang kamu ingat cuma hal-hal indah waktu gelap. Kamu akan ingat gimana aku cium kamu. Bibirnya menempel di bibir Frisia, mengecupnya lembut. Gimana aku sentuh kamu. Tangannya makin turun mengusap pinggang sampai kaki Frisia. Yang kamu ingat cuma kita malam ini. Frisia mendadak mematung saat Leo sudah menyatukan bibir mereka. Mulai ia rasakan gelanyar aneh sekaligus mendebarkan yang akhir-akhir ini mulai rutin terasa saat Leo menyentuhnya. Udah selesai kan? Suara Leo begitu serak, sedikit menggeram karena bibir mereka bahkan masih menyatu. Tidak perlu menunggu jawaban, desah Frisia yang terdengar saat tangan Leo meraba dadanya segera membuatnya mengerti. Ciuman selanjutnya lebih intens. Tidak searah, karena Frisia juga melakukan hal yang sama. Begitu perlahan Leo susuri wajah hingga bahu Frisia dengan bibir. Tangannya meraih ujung hoodie Frisia dan menariknya melewati kepala. Saling berbagi kenikmatan dengan sentuhan yang tidak hentinya. Tangan Frisia sampai pada dada Leo yang telanjang. Ia sangat menikmati cara Leo menyentuhnya. Pelan dan hati-hati. Ia sentuh tubuh Leo, apapun yang teraih, demi melegakan gejolak mendebarkan yang makin intens terasa. Frisia suka cara Leo memuja tubuhnya. Ia sangat menyukai sensasi tubuh mereka saat bergesekan. Ia kagum pada bagaimana bibir Leo mampu meletupkan gejolak baru di tiap inci tubuhnya saat kecupannya turun dari atas sampai bawah tanpa terlewati. Ia benar-benar gila dibuatnya. Leo tahu apa yang ia inginkan tanpa perlu bertanya. Kepala Leo terangkat kembali sejajar dengan Frisia. Frisia meredakan napasnya yang memburu hebat. Leo dengan tatap sayu, suara berat dan rendah, serta wajah yang memerah membuat gelanyar tubuh Frisia makin terasa. Di keremangan itu, ia bisa tahu sebesar apa Leo menginginkan dan mendambanya. Kesannya lebih intim dan mendebarkan. I love you, bisik Frisia, lalu mendesah merasakan hasrat Leo makin menjadi. Lalu Leo menunduk, memberi ciuman dalam sebelum debaran dadanya makin terasa menyesakan. Ia melakukannya sangat pelan. Tapi saat kedua kaki Frisia terangkat dan melingkar di pinggangnya, Leo menyerah. Rasanya scene berpindah. Sebelum ini selimut selalu jadi musuh Frisia. Risih kalau saat tidur harus pakai selimut. Tapi mulai hari ini tidak mungkin Frisia mengenyahkan selimut dan membiarkan tubuh telanjangnya terpapar AC. Yang ada, ia bisa kedinginan. Menoleh ke kanan, Frisia berdecak. Mitos di novel dan film-film kalau pasangan masih bertahan berpelukan di pagi hari.
Selama seminggu ini, Frisia mematahkan romantisme itu. Karena nyatanya, malam berpelukan, paginya punggung-punggungan. Suara erangan membuat Frisia diam mematung. Tangan Leo seperti mencari-cari sesuatu. Pasti mau meraih tubuhnya, dikira masih bertahan di pelukan. Nyatanya Frisia sudah berbaring di paling ujung. "Frisia," gumam Leo. Tangannya masih berusaha meraih sesuatu di samping kirinya. Frisia akhirnya mendekat, dan ia segera merasakan pelukan lagi. Ia kira Leo sudah bangun. Ternyata halan napasnya kembali teratur. Astaga, efek semalam nih pasti. Padahal selama ini juga Leo nggak cari-cari. Tapi makin diamati, Leo beneran imut. Muka bayinya itu waktu terpejam sangat menggemaskan. Frisia mengamatinya tanpa bisa merasa bosan. Kedua mata Leo berkedut saat Frisia mengusap-ngusap wajahnya. Beberapa detik kemudian mata itu terbuka. Sedikit mengernyit beberapa saat. Leo langsung tersenyum mendapati Frisia dalam pelukannya. Dalam sekejap, Leo menyatukan bibir mereka, melilitkan kaki pada kaki Frisia agar perempuan itu tidak bisa menghindar. "Leh, kan udah 2 kali." Orang Frisia menyadari ada yang tidak beres dengan Leo. Lelaki itu pasti menginginkannya lagi. "Mau lagi?" bisik Leo, lalu kembali melumat bibir Frisia. "Ayo, kelon." "Leo?" Leo mengernyit. "Ajak istri sendiri itu dibolehin sayang, kecuali istri tetangga. Kenapa malah marah?" Leo pasti pura-pura lupa. Nyebelin banget. "Nggak usah ngejek," sebal Frisia. Leo terkekeh. Ia menaungi tubuh Frisia dengan tubuhnya. Bisiknya lembut. Tangannya menyingkirkan rambut halus di dahi Frisia. "Prefer yang pertama atau kedua?" Frisia menggigit bibir bawahnya gugup. Bukan karena pertanyaan itu, tapi karena posisinya di bawah Leo dan bisa merasakan apapun yang ia tidak tahu kenapa bisa begitu. "Yang pertama," jawab Frisia akhirnya. Leo tersenyum cerah. "Kamu suka yang pelan berarti?" "Yang kedua juga," bisik Frisia sambil mengedip. Leo membelalak. Tawa Frisia meledak. "Bercanda, dua-duanya suka, asalkan sama kamu." "Yang pertama itu manis, yang kedua panas." Tapi Frisia suka saat Leo sedikit beringas. Lebih seksi menurutnya. Mungkin karena ia kebiasaan melihat pribadi Leo yang sangat tenang. Dering ponsel di meja membuat Leo sebal rasanya. Mau tidak mau, ia mendekat ke meja. Aldri menelpon. Frisia memperhatikan punggung Leo yang duduk di tepi ranjang membelakanginya sambil menelpon. Senyumnya luntur saat menyadari sesuatu. Ia menyari tubuhnya sendiri di atas tempat tidur mendekati punggung Leo. Dia mati dengan saksama. Jantungnya berdetak sangat kuat sekarang. Ada sesuatu di sana, di punggung kanan Leo bagian bawah. Memang terpahat kecil, tapi ia jelas bisa membacanya. "Aldri itu sukanya kenapa sayang?" Leo berbalik dan mengernyit melihat ekspresi datar Frisia. Frisia segera bangkit duduk. Ia sedang tidak baik-baik saja sekarang. Melilitkan selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia balas menatap Leo. Kata-katanya terlontar dengan tajam, nyaris seperti desisan. "Jadi aku baru bercinta sama orang yang mengabdikan nama mantan di tubuhnya." Bersambung.